Hai, balik lagi di One Man Project sama gue Primanda Wijaya di penikmat cerita misteri. Kali ini gue mau menceritakan mungkin rangkuman dari seluruh cerita di rumah ini, mewakili salah satunya adik gue Astrid ya. Gue akan bercerita pengalaman pribadi gue yang mungkin dari sebagian udah tersampaikan dari nyokap, dari kakak adik gue, dari bokap gue pun sampai ikut cerita. Hampir di setiap pengalaman-pengalaman mereka tuh apa ya, gue tahu sebetulnya, tahu, dan bukan berarti so tahu ya, bukan berarti apa namanya tahu banyak tentang ini itu, bukan, tapi ibaratnya untuk mengakhiri cerita di sesi tentang rumah ini gitu. Sebelumnya juga gue udah pernah beberapa kali ceritain tentang pengalaman gue ya, dan beberapa hal yang gue lihat gitu ya, sempat gue lihat. Jadi menurut gue di rumah ini itu ada 6 makhluk yang memang dibilang menghuni ya, menghuni tetapnya tuh gimana gue nggak tahu pasti, tapi yang jelas yang gue tahu itu ada 6. Yang pertama itu yang orang tinggi besar, terus yang kedua itu sosok perempuan, yang ketiga itu anak kecil, yang keempat itu sosok kakek-kakek tua yang bungkuk terus pakai topi kayak topi petani gitu. Terus yang kelima itu kucing hitam. Yang keenam ini laki-laki, tapi kadang menurut gue ya kadang tua, kadang muda, kadang ya berubah-ubah seperti itulah. Gue mau cerita tentang yang sosok laki-laki besar itu tadi. Itu pertama. Jadi kebetulan pada saat rumah ini jadi, gue orang pertama yang masuk dan tinggal di sini gitu. Jadi saya excited pengen pindah gitu kan gue. Sampai akhirnya gue orang pertama yang tidur di sini pada saat barang-barang belum ada barang-barang, tapi gue udah ngerapiin, ngeset kamar gue sendiri waktu itu. Kebetulan waktu itu kamar yang pertama kali gue tempatin dari 1, 2, 3, 4, 5. Waktu itu ada 5 kamar di sini. Kamar ini yang gue pilih. Kenapa? Karena waktu pada saat gue datang, gue masuk rumah ini tuh hari Rabu, kalau nggak salah, hari Rabu malam jam 6:30. Gue sama teman-teman gue minta bantuin buat bawain barang-barang gue dulu pertama. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk tidur di sini. Dari pertama kali datang itu gue udah ngeliat yang laki-laki besar itu. Laki besar itu lebih signifikannya dia pria atau wanita sih gue nggak tahu ya, tapi cenderung laki-laki karena
gue memang nggak melihat mukanya sih karena dia besar banget ya. Tapi kalau dari pakaiannya dia laki-laki, dia pakai celana sedangkul, kakinya agak berbulu, tinggi ke atas. Sampai sekarang pun gue juga gak pernah lihat mukanya. Itu yang pertama kali gue lihat waktu pertama kali mau masuk rumah ini gitu. Memang ada, atau memang perasaan gue doang gitu ya. Gitu. Entah dikatakan bisa melihat atau tidak, atau kebetulan aja pada saat itu. Dan gue pun juga melihat di kamar ini yang sekarang menjadi tempat petek untuk penikmat cerita misteri ya. Dari depan pintu utama tuh gue udah lihat kamar ini tuh rame gitu. Kamar ini tuh rame gitu. Rame dengan tanda kutip ya ibaratnya gitu. Dan gue memilih kamar ini gitu. Sampai akhirnya semuanya itu ditunjukkan satu-satu secara berganti gitu ya. Pas Kamisnya nyokap gue pindah ke sini, semuanya pindah ke sini. Itu tadi gue ketemu ada yang nenek-nenek, terus ada yang kucing itu besar. Yang pertama gue lihat itu kecil, kucing biasa warna hitam. Kalau lampu dimatiin itu kan matanya kucing itu agak nyala ya. Gue lihat itu kucing gitu, tapi pas ketika gue ngedip sekali ke mata gue itu, dia itu besar. Dia tuh salah satunya juga suka pindah ke ruang tengah, ruang TV belakang, terus ruang tamu yang di depan, bahkan di kamar ini sendiri. Pada saat gue tinggal di sini, sebelumnya nggak pernah. Kuping gue tuh kayak denger apa ya, radio yang nggak ada sinyal ya, maksudnya kosok bisik gitu. Terus lama-lama kadang gue denger suara kayak orang ngobrol, terus kayak denger suara orang gitu. Ya, apa ya, mungkin pada waktu itu kan perumahan ini masih sepi ya, masih namanya komplek baru. Sering aja gitu gue denger suara-suara kayak gitu sampai sekarang. Sampai akhirnya berjalan setahun lah, kurang lebih setahun. Itu ada sosok yang gue bilang itu, yang laki-laki, kadang berubah jadi orang tua, kadang berubah jadi anak muda gitu ya, maksudnya seumuran gitu. Dia itu, gue dulu kalau tidur entah malam atau subuh, posisi gue tidur, sadar nggak sadar itu gue selalu dibangunin tuh. Gue suka dibangunin. Dibangunin cuma bilang gini, bangun gitu, sholat. Sekali gue kirauin gitu ya, gue nggak dengerin, gue acuh gitu. Kedua kali, terus pas ketiga kali tuh kayak ngerasa dipukul gitu, kayak terus gue bangun gitu, kaget gitu. Kayak kita pernah nggak sih kayak, atau lu pernah nggak sih tidur gitu ya, lagi mungkin saking capeknya atau ngantuk gitu ya, baru berasa merem, terus seolah-olah tuh kita kayak mimpi jatuh gitu, tuh tiba-tiba bangun gitu kan, langsung bangun. Nah yang gue rasain kayak gitu. Tapi nggak ada apa-apa gitu. Gue awalnya belum lihat yang apa sosok itu ya gitu.
Cuma di bayangan gue pada saat tidur itu mimpinya orang itu gitu. Nah itu akhirnya ya gue berpikirnya positif ya, maksudnya bangunin untuk ibadah gitu kan. Dan itu terus-terusan hampir setiap hari. Sampai akhirnya gue melakukan apa yang dia minta gitu ya. Entah mungkin ya itu tadi pemikiran gue mungkin karena tujuannya juga positif gitu ya. Akhirnya gue melakukan. Kadang ketika itu dilakukan di malam hari ya gue sholat malam gitu ya, sholat malam, gue ibadah malam. Seringan subuh. Nah itu berjalan lama, sekitar 2 tahun lah, 2 tahunan. Pada satu ketika gue melakukan hal itu menjadi rutinitas gue tanpa dibangunin ya. Jadi tiba-tiba gue tidur, gue suka bangun sendiri, ternyata di jam yang sama gitu ya, di waktu yang sama. Akhirnya gue rutin melakukan itu. Gue tidak melakukan itu lagi gitu. Pada saat gue nggak melakukan itu, sekali besoknya tuh mungkin karena gue bablas juga lihat tidur, gue dapat perlakuan yang sama pada saat untuk melakukan ibadah tersebut gitu. Ada yang bangunin gitu, dan gue pun juga melakukan hal yang sama, acuh gitu ya, cuek. Gue menghiraukan itu gitu. Dan yang sebelumnya gue mendapat mention dari orang tua gue, jangan didengerin gini gitu ya. Gue cerita kan, ibaratnya gue cerita. Awalnya orang rumah di sini tuh gak percaya. Gue lihat ini, gue lihat itu, gue dengar suara ini, gue dengar suara itu. Mereka gak percaya awalnya. Gitu. Terus sampai akhirnya itu tadi, ketika gue tidak melakukan, tidur gue tuh dipindahin gitu. Mungkin orang rumah beranggapan gue ngigo kali atau gimana kali gitu kan. Dulu waktu itu kan zaman-zamannya game ya, point blank gitu, atau mungkin gue kasihkan main game apa segala macem sampai akhirnya tidur nggak sadar gitu ya, gue ngigo. Gue bilang aku tidur dipindahin gitu. Mereka nggak percaya. Sampai akhirnya ya itu, gue tetap menghiraukan. Sampai akhirnya gue tuh dipindahin ke apa ya, PC komputer gue tuh ada space ketekuk gitu. Posisi gue tidur tuh duduk gitu, dan gue keluar itu keganjal sama PC gitu, Di situ gue langsung yang manggil bokap gue kan, papa gitu. Dia kaget pas masuk kamar gue, dia lu ngapain di situ gitu kan. Dia bilang gue nggak tahu gitu, mungkin dari situ dia baru mengiyakan dengar apa ucapan gue gitu ya, maksudnya apa yang selama ini gue bilang gitu. Kalau gue ngerasa keganggu itu kalau misalkan tidak diiyakan, gue ngerasa kayak gue pindahin nih gitu. Nah di situ dia baru yang oh gini gitu. Terus salah satunya yang di kamar ini ya, maksudnya hampir semuanya tuh pada saat itu banyak kejadian-kejadian yang aneh mungkin ya, atau ganjil. Sampai akhirnya dia percaya ya itu tadi. Sekarang kesini pada saat kakak gua itu belum married ya, dia suka kesurupan. Terus adik gua, dia baru percaya. Maksudnya yang gue lihat, oh ini gini nih gitu, oh ini gini nih. Karena pada saat ada kejadian kakak gua kesurupan,
gue itu melihat kakak gue itu bukan kakak gue gitu. Maksudnya ngeliat secara ini ya, secara mata telanjang ya gitu. Gue pun juga nggak ngerti apa-apa gitu. Yang gue lihat itu bukan kakak gue gitu, tapi udah orang lain gitu. Orang lain. Awalnya yang gue suka denger kayak gini dan dia meminta kayak waktu itu gue pernah cerita ada yang minta kopi gitu ya, karena memang ada orang, ada sosoknya gitu, ada sosoknya dan dia ngomong, gue denger, gue sempat dibilang mungkin sakit ya, halu lah ibaratnya gitu, tapi gue lihat, gue denger sendiri apa yang dia bilang gitu. Maksudnya dia minta rokok gitu ya, walaupun tidak dihisap ya, maksudnya cuma ditaruh gitu ya. Gue denger gitu, makanya gue melakukan itu gitu. Ya itu tadi, kadang yang gue lakukan itu karena menurut gue mereka itu kelihatan berwujud gitu, sama seperti orang biasa. Ngomongnya pun kedengeran gitu, sama gue ngomong kayak orang biasa gitu. Itu yang tidak diterima sama keluarga gue. Jadi merinding. Itu yang ditolak sama keluarga gue, sampai akhirnya gue menghargai keputusan itu, keputusan orang tua gue untuk tidak mengiyakan. Dan gue juga berpikir, oh iya, tuan rumahnya gue gitu ya, yang berhak ngasih, mengiyakan gitu ya, istilah tamu datang itu gue kasih minum atau enggak, itu hak gue gitu. Sampai akhirnya gue berpikir, ya udah deh, ini bukan dia gitu ya, karena memang saru gitu ya, kadang ini manusia atau bukan gitu ya, kadang-kadang yang datang gitu ya, maksudnya ke rumah gue gitu kan, gue pikir tamu atau segala macem gitu, atau yang bolak-balik di ruang tengah gitu ya, ruang tamu tengah. Awalnya gue pikir tamu kan gitu ya, tapi ketika orang tua gue pada nggak ngeh dan nggak ada yang ngajak ngobrol dia, oh berarti bukan. Sampai akhirnya gue ngambil keputusan, oke, karena gue yang lihat gitu ya, jadi gue harus yang bikin aturan, boleh atau enggaknya mereka masuk, atau masuk dalam arti, kadang kalau yang gue tidak suka gitu ya, ketika gue lihat terus gue tidak suka, ya gue suruh keluar, walaupun dia nggak ngomong apa-apa ya gitu ya. Gue suruh keluar, maksudnya yang ngapain di sini, keluar gitu, gue usir, keluar di sini. Terus bahkan ada yang nggak mau gitu ya, atau nggak mau tuh dalam arti gini, dia bilang dia di sini gitu, tempatnya di sini, ya gue tetap bilang enggak, yang punya rumah ini gue gitu, lu keluar, lu pergi dari sini gitu. Mereka pun ngerti gitu, mereka pun pergi. Terus kenapa gue bilang di sini ada sosok yang menetap gitu ya, yang di sini, karena buat gue dia nggak pernah ganggu keluarga gue gitu, nggak pernah ganggu keluarga gue, karena ya itu tadi, yang gue anggap mengganggu itu ketika gue ngeliat kakak gue kesurupan atau adik gue kesurupan gitu ya, gue lihat bentuknya tuh, gue lihat gitu. Makanya ketika dia ada gitu ya, gue suruh pergi gitu, pergi, jangan di sini, jangan ganggu gitu. Sampai akhirnya ya itu tadi, kakak gue nikah, udah nggak pernah kesurupan. Terus adik gue nikah nggak pernah kesurupan ya, sampai sekarang alhamdulillahnya sih
kita sebagai anak laki-laki ya, ada 2 orang, gue sama adik gue itu gak pernah yang kayak gitu ya, lebih kayak yang anak perempuannya aja gitu. Kalau yang anak laki-lakinya sih enggak sih, alhamdulillah. Itu aja sih sedikit yang mau gue bagi tentang pengalaman cerita gue di sini. Ibaratnya dari semua yang diceritakan adik gue, kakak gue itu saling berkaitan dengan cerita yang apa yang gue alami gitu. Yaitu tadi gue tidak bisa menceritakan hal tersebut, sampai gue menceritakan gue dianggap mereka nggak percaya sama cerita gue gitu ya. Gue dianggap halusinasi kali lu gitu, ini segala macam. Sampai di titik dimana dia percaya gitu. Dia percaya kalau gue melihat sosok itu gitu sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Buat penikmat cerita misteri, mungkin ini yang bisa gue bagikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe cerita ini, biar kedepannya gue makin bisa berkarya untuk berbagi cerita-cerita misteri lainnya. Thank you.